Akhir mengenaskan sang bandar narkoba. Kala itu pemuda gaul Lampung sedang gandrung dengan Rolling Stone disco ala River of Babylon-nya Boney M, dan film aksi brutal sedih Dirty Harry-nya Clint Eastwood. Beberapa tempat hiburan seperti klub malam sepanjang Teluk Betung dan Presiden Theatre juga menjadi ajang dugem muda-mudi masa itu. Salah satu pemuda yang nyaris tidak pernah asing dalam gebiar dunia malam adalah Ferry. Perawakannya yang kurus, tinggi, rambut gondrong ala Ali Topan, namun awut-awutan, dan matanya redup seperti orang yang kurang tidur. Ya, pada saat itu Ferry memang sudah lama mengonsumsi narkoba. Bukan hanya pil BK dan ganja, tapi sudah sampai kelas heroin. Keberuntungan sebagai anak dari keluarga berada membuat Ferry muda mendapatkan segalanya. Sebenarnya Ferry anak yang cerdas. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya masuk jurusan Paspal pada sebuah SMA. Menurut Johnny, bukan nama sebenarnya, sahabatnya Ferry memang agak introvert. Ia sulit akrab dengan orang lain. Kalau bertemu orang paling-paling dia hanya tersenyum. Namun justru itulah yang membuat sosok Ferry menjadi istimewa, sehingga anak gaul kalangan atas pun ingin lebih dekat mengenalnya. Tetapi status sosial tidak membuat Ferry menjadi teman-temannya yang berasal dari golongan ekonomi lemah bersama Johnny. Ia kerap nongkrong di kios rokok yang terletak di permukiman padat penduduk di kawasan Teluk Betung. Di kios rokok dekat mulut gang itu, Ferry disambut seperti raja. Maklum di sana Johnny sangat disegani, sehingga pemuda setempat tidak ada yang berani mengusik tempat atau teman Johnny. Ferry dan Johnny bagaikan mur dan baut. Mereka kerap mabuk dan main judi bersama. Teras rumah Johnny yang sempit hampir setiap hari dipenuhi oleh penjudi. Bahkan jika penjual membeludak, permainan sampai dipecah menjadi 3 khusus orang tua, ibu-ibu, dan para remaja. Ya, pada masa itu gang sempit di dekat rumah Johnny memang terkenal sebagai gang maksiat. Polisi dan aparat keamanan tidak bisa memberantas perjudian di wilayah itu. Ibu-ibu rumah tangga di sekitar sana justru banyak yang terpengaruh sehingga mencoba mengadu nasib dengan bermain judi. Suatu kali Ferry kepergok orang tuanya saat sedang sakau di kamarnya. Karena merasa dikecewakan, sang orang tua lantas memotong uang saku Ferry. Praktis Ferry tidak bisa lagi membeli narkoba. 2-3 hari ia masih bisa menahan diri. Namun ketika tubuhnya menggigil akibat lama tidak menghirup heroin, akhirnya Ferry sudah tidak tahan lagi. Ia meminjam uang pada Johnny untuk membeli barang terlarang. Nanti akan saya kembalikan, percayalah. Johnny masih ingat Ferry mengucapkan kalimat itu dengan wajah menghibah. 50.000 uang haram hasil judi yang dipinjam dari Johnny, semuanya Ferry gunakan untuk membeli narkoba. Saat itu Ferry merasa beruntung lantaran ia membelinya langsung dari tangan pertama, sehingga ia mampu membeli barang laknat itu sampai 1 kilo. Dengan stok yang lumayan, pikir Ferry, ia bisa menjualnya kembali kepada orang lain dengan mengambil untung Rp5.000 per ons. Waktu itu uang Rp5.000 tergolong besar. Perkiraan Ferry benar. Untung yang ia dapatkan ternyata sangat lumayan. Dari situ ia memutar kembali keuntungan dengan membeli narkoba kategori ringan seperti pil BK dan ganja untuk dipasarkan di sekitar gang rumah Johnny. Dan lagi-lagi feeling bisnis Ferry berjalan dengan baik. Dalam 2 bulan modal awalnya membesar, 6 kali lipat. Stok narkobanya pun bertambah akibat banyaknya permintaan dari pecandu baru. Untuk membalas jasa Johnny, Ferry memberikan uang cuma-cuma agar Johnny bisa kembali menjadi bandar narkoba. Tanjung Karang 1980-1983. 2 tahun setelah menjadi bandar narkoba, kehidupan Ferry berubah drastis. Sekolah boleh drop out, pekerjaan boleh kelihatan lantang-lantung, tapi dompet tetap menggelembung. Begitulah prinsip Ferry. Ia bangga lantaran di usia belia ia mampu membeli rumah beserta perabotan yang cukup luks untuk ukuran pada masa itu. Meski punya banyak uang, Ferry tetap
tak meninggalkan kebiasaan bersama Joni kongko-kongko di gerobak rokok dekat mulut gang. Di sana Ferry dan Joni bagaikan tuan tanah yang disanjung oleh pemuda pengangguran setempat lantaran sering membelikan rokok. Mengapa sepak terjang Ferry tidak terjamah polisi? Pertanyaan itu sering diajukan orang, tapi Ferry punya banyak kaki tangan yang bekerja sangat rapi, sehingga sebelum polisi bertindak mereka sudah menyembunyikan barang bukti. Jujur saja waktu itu kami lupa sama Allah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun kami jarang melakukannya. Kisah Joni mengungkapkan masa lalunya bersama Ferry. Namun mereka punya kode etik yang tidak boleh dilanggar. Pada jam sholat maghrib judi dan segala atributnya harus dibubarkan. Ya, begitulah ritme hidup mereka hari-hari penuh judi dan narkoba. Sudah mendarah daging bagi Ferry dan Joni. Kehidupan lantas bergulir ke arah yang tidak terduga. Semua perkara menjadi lain ketika bapak kandung Joni meninggal dunia. Perasaan bersalah yang terus mendera membuat Joni bertekad untuk taubat dari segala kemaksiatan yang pernah dilakoninya. Tekad itu semakin kuat setelah ia berencana akan menikah dengan Anissa, bukan nama sebenarnya, gadis penjaga toko yang sering mengingatkannya untuk sholat. Keputusannya untuk taubat itu tentu saja ditanggapi dengan dingin oleh Ferry. Sebagai sahabat senasib sepenanggungan, Ferry merasa akan ditinggalkan. Ferry takut kalau saya akan menjauhinya. Wajah Joni terlihat ketika mengingat masa lalunya. Ferry berusaha mempengaruhi Joni dengan iming-iming marijuana dan segebok uang. Namun Joni sudah bertekad bulat. Selain karena kesadaran religiusnya mulai terkuak, Joni juga merasa bosan dengan kehidupan yang dijalaninya. Penolakan Joni membuat Ferry frustasi. Ia merasa dikhianati, dan seperti yang sudah-sudah Ferry mencari ketenangan dengan mengonsumsi narkoba. Ujung Karang 1984, pesta tahun baru telah berlalu, namun pengaruh heroin masih tampak di kelopak mata Ferry. Sendirian ia duduk mencangkung di atas kursi kecil dekat gerobak rokok. Muda-mudi yang biasanya mangkal telah bubar lantaran azan maghrib sebentar lagi tiba. Saat terkantuk-kantuk, mendadak seorang laki-laki yang biasa dipanggil Ustadz Fahrul, bukan nama sebenarnya, lewat di jalan itu. Saat melihat Ferry, Ustadz Fahrul menghentikan langkahnya lalu menepuk pundak Ferry. "Nak, ikut ke masjid yuk, sebentar lagi maghrib, sholat dulu nanti baru tidur," ajak Ustadz Fahrul dengan ramah dan lemah lembut. Karena dalam keadaan setengah sadar, Ferry mau saja diajak ke masjid. Di dalam masjid, Ustadz Fahrul mengambil sarung dan kopiah lalu memberikannya pada Ferry. "Pakailah nak, kita sholat berjamaah ya," ajak Ustadz Fahrul bijak. Tapi mendadak Ferry menepis sarung dan kopiah itu lalu membalikkan tubuhnya. Belum lagi langkahnya terayun, Ustadz Fahrul berkata, "Kau masih diberi umur panjang dan masih sempat bertaubat nak." Suara Ustadz Fahrul bertambah lembut. Di luar dugaan, Ferry justru menggerakkan gerahamnya. Mata sayunya mendelik, namun nafasnya terengeh-engeh. Bau minuman beralkohol tersebar dari mulutnya. "Pak Ustadz, tolong jangan paksa saya. Kalau sudah ada keinginan dalam diri saya untuk sholat, saya pasti melakukannya. Lagi pula saya bukan anak kecil yang bisa diatur seenaknya," kata Ferry dengan nada lantang. Setelah Ferry berkata dengan wajah sengit penuh emosi, Ustadz Fahrul tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia melihat punggung Ferry yang perlahan-lahan menjauh dengan perasaan sedih tak terperikan. Saat selesai sholat maghrib dan melewati gerobak rokok tempat Ferry mangkal, ia melihat pemuda bertubuh kurus itu membuang muka dengan sengitnya. Esok paginya sekitar pukul 7, gang sempit itu mendadak gembar. Seorang pemuda terbujur kaku dengan punggung menyandar ke gerobak rokok. Mulutnya putih kebiru-biruan seperti ada bekas busa yang mengering di sekitar mulutnya. Matanya setengah mendelik, rambutnya kusut tak bersinar.
Daun telinganya penuh bercakan darah yang sudah mengering. Pemuda itu tak lain adalah Ferry. Ya, Johnny lah yang pertama kali menemukan mayat sahabatnya. Untuk sesaat ia hanya berdiri terpaku, seakan tidak percaya pada penglihatan saat itu. Aku Johnny. Ia berharap Ferry hanya sakau atau pingsan, bukan meninggal, bukan pergi untuk selama-lamanya. Akan tetapi sejuta kali kita menyesali diri, takdir Allah tidak mungkin berubah. Sang Kholik telah memanggil Ferry dengan cara yang demikian, tentu bukan tanpa alasan. Jadi berbahagialah kita yang bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.